Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Resti Elmasari MPD, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan. Kemudian sholawat beriringan dengan salam kita hadiahkan buat hamba pilihan Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 3 yaitu akan membahas tentang nutrisi dan anak usia dini, memberi makan bayi dan anak usia dini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Primartarisa dengan NIM 22022036, Syifa Salsabila Abaska dengan NIM 22022120, Viola Ananta dengan NIM 22022124, Yuni Lestari dengan NIM 22022051, dan saya sendiri Zalfa Melani dengan NIM 22022053. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yaitu tentang profil bayi. Bayi merupakan individu yang baru lahir dan mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, termasuk kemampuan komunikasinya. Salah satu tanda perkembangan komunikasi bayi adalah munculnya gumamam dan celotehan yang kemudian berkembang menjadi kalimat-kalimat sederhana. Selanjutnya, profil bayi mencangkup berbagai informasi, antara lain yang pertama usia. Usia bayi memainkan peran penting dalam perkembangan komunikasinya. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan gender dalam perkembangan komunikasi bayi. Yang selanjutnya yaitu latar belakang budaya. Latar belakang budaya bayi dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Dan yang selanjutnya yaitu tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan bayi dapat bervariasi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang bayi memiliki aspek-aspek penting, yaitu diantaranya yang pertama pertumbuhan dan perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif bayi, dan yang ketiga perkembangan bahasa, yang keempat perkembangan emosional dan sosial, yang kelima kesehatan. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuni Lestari. Kepada Yuni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuni Lestari akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Zalfa Melani, di mana materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai memenuhi kebutuhan gizi bayi. Nah, memenuhi kebutuhan gizi bayi merupakan aspek penting dalam menunjang tumbuh kembang optimal mereka. Berikut panduan lengkap dan detail tentang memenuhi kebutuhan gizi bayi. Yang pertama itu masa ASI eksklusif, di mana kisaran usianya 0 sampai 6 bulan. Pada masa ini, ASI merupakan satu-satunya sumber makanan yang ideal dan cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Terus yang kedua, masa empasi, usia 6 sampai 24 bulan. Memasuki usia 6 bulan, bayi mulai membutuhkan makanan pendamping ASI atau biasa juga disebut dengan empasi untuk melengkapi kebutuhan gizinya. Terus yang ketiga, kebutuhan gizi bayi berdasarkan usia. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai waktu memberi makanan untuk bayi. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu untuk usia 0 sampai 6 bulan, jadwal makanan yang dapat direkomendasikan. Untuk usia 0 sampai 3 bulan, berikan ASI atau susu formula setiap 2 sampai 3 jam atau 8 sampai 12 kali sehari.
Kemudian untuk usia 4-6 bulan, berikan ASI atau susu formula setiap 3-4 jam atau 6-8 kali sehari. Untuk usia 6-12 bulan, jadwal makanan yang dapat direkomendasikan untuk usia yang pertama 6-8 bulan, berikan ASI atau susu formula 2-3 kali sehari dan 2-3 kali makanan padat. Nah, untuk usia yang kedua 9-11 bulan, berikan ASI atau susu formula 2-3 kali sehari dan 3 kali makanan padat. Kemudian untuk usia yang ketiga 12 bulan, yaitu berikan ASI atau susu formula 2-3 kali sehari dan 3 kali makanan padat. Kemudian selanjutnya untuk memperkenalkan makanan semi padat atau bubur, biasa disebut dengan bubur. Usia yang tepat menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, usia ideal untuk memenuhi empasi atau makanan pendamping ASI adalah 6 bulan. Nah, pada usia ini bayi menunjukkan tanda-tanda kesiapan seperti yang pertama, kemampuan untuk duduk tegak dan sedikit atau tanpa penyangga. Terus yang kedua, kemampuan untuk mengontrol kepala dengan baik. Nah, yang ketiga, minat terhadap makanan. Terus yang keempat, kemampuan untuk membawa makanan ke mulut dan menelannya. Ada beberapa tanda bayi belum siap diberikan empasi. Yang pertama itu belum bisa duduk dengan tegak. Nah, yang kedua itu belum bisa mengontrol kepala dengan baik. Mereka belum dapat mengontrol kepala mereka dengan baik pada masa usia belum siap empasi. Terus yang ketiga itu tidak menunjukkan minat terhadap makanan. Mereka tidak berminat terhadap makanan. Pada usia belum siap empasi itu mereka hanya fokus terhadap susu atau ASI. Nah, yang keempat itu sering mengeluarkan lidah saat diberikan makanan. Terus yang terakhir mudah tersedak saat menelan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai beberapa kekhawatiran dalam memberikan makanan padat pada bayi. Makanan pada bayi. Yang pertama itu, nah, materi selanjutnya beberapa kekhawatiran dalam memberikan makanan pada bayi. Yang pertama itu pertumbuhan anak terhambat. Yang kedua itu terjadinya stunting. Yang ketiga mengganggu fungsi sensorik dan motorik si anak. Terus yang keempat itu pemberian makanan pralaktasi. Nah, yang kelima pemberian ASI atau sufor 2 jam sebelum dan sesudah makan anak. Yang keenam memberikan makanan berlebihan pada anak. Yang ketujuh refleks dan muntah. Yang kedelapan alergi dan intoleransi anak terhadap makanan yang telah diberikan. Mungkin cuma sekian materi yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syifa Salsabila Baska akan melanjutkan materi dari Yuni Lestari. F. Profil perkembangan balita, anak-anak prasekolah dan juga anak-anak usia sekolah. Di sini akan menjelaskan 3 konsep, yaitu tentang profil perkembangan balita 0-2 tahun, kedua profil perkembangan anak-anak prasekolah yaitu 3-5 tahun, dan yang terakhir profil perkembangan anak-anak usia sekolah 6-12 tahun. Yang pertama yaitu tentang profil perkembangan balita 0-2 tahun. Contohnya pada perkembangan fisik. Anak bertumbuh fisik yang pesat terutama pada tinggi dan juga berat badan. Yang kedua, meningkatnya kemampuan motorik kasar dan halus seperti berjalan, berlari, melompat, menggenggam dan juga mewarnai. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan koordinasi dan juga keseimbangan badan. Yang B termasuk profil perkembangan anak-anak prasekolah pada usia 3-5 tahun. Contohnya pada perkembangan kognitif. Anak mampu memahami konsep abstrak seperti waktu, angka, dan juga huruf. Yang kedua, anak mampu berpikir logis dan menyelesaikan masalah secara sederhana. Yang terakhir, anak mampu belajar melalui bermain dan juga bercerita. Profil perkembangan anak yang terakhir yaitu profil perkembangan anak-anak usia sekolah, yaitu umur 6-12 tahun. Contohnya pada perkembangan bahasa. Anak mampu memahami dan menggunakan bahasa yang lebih kompleks. Dan yang kedua yaitu anak juga mampu membaca dan menulis dengan lancar. Yang terakhir, anak mampu berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. G. Tantangan memberi makanan balita. Yang pertama pada bayi 0-6 bulan. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman orang tua.
terutama ibu yang seringkali memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana memberi makanan yang seimbang dan sesuai untuk bayi. Yang kedua, pemberian ASI dan MPASI yang tepat. Bayi memerlukan ASI sebagai sumber nutrisi yang utama. Pemberian MPASI, makanan pendamping ASI yang tepat juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Tantangan dalam pemberian MPASI terutama terletak pada keterbatasan pengetahuan orang tua tentang bagaimana memberikan MPASI yang seimbang dan sesuai. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses ke makanan yang berkualitas. Di beberapa daerah, orang tua mungkin tidak memiliki akses ke makanan yang berkualitas dan seimbang, sehingga mereka harus berjuang untuk memberikan makanan yang baik pada bayi. B. Balita 6-12 bulan. Pertama, pemberian MPASI yang tepat. Balita memerlukan MPASI yang seimbang dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi. Tantangan dalam pemberian MPASI terutama terletak pada keterbatasan dan juga pengetahuan orang tua tentang bagaimana mereka memberikan MPASI yang seimbang dan juga sesuai. Yang kedua yaitu pola makan yang tidak seimbang. Makanan yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah gizi pada balita. Mereka mungkin tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, terutama vitamin dan mineral yang penting untuk pertumbuhan yang optimal. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses ke makanan yang berkualitas. Keterbatasan akses ke makanan yang berkualitas dapat menjadi tantangan dalam memberikan makanan yang baik pada balita. Yang C, balita umur 1-3 tahun. Tantangannya yang pertama yaitu pemberian makanan keluarga. Yang dimaksud di sini pemberian makan keluarga yaitu balita mulai diberi makanan keluarga yang memerlukan perhatian khusus dalam pemberian makanan yang seimbang dan sesuai. Tantangan dalam pemberian makanan keluarga terutama terletak pada keterbatasan pengetahuan orang tua tentang bagaimana memberikan makanan yang seimbang dan sesuai. Yang kedua yaitu pola makan yang tidak seimbang. Pola makan yang tidak seimbang yaitu makanan yang tidak seimbang yang dapat menyebabkan masalah gizi pada balita. Mereka mungkin tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, terutama pada vitamin dan mineral yang penting untuk pertumbuhan yang optimal. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses ke makanan yang berkualitas. Keterbatasan akses ke makanan yang berkualitas dapat menjadi tantangan dalam memberikan makanan yang baik pada balita. H. Makanan yang harus disajikan dan takaran banyaknya. A. Bayi 0-6 bulan, ASI sebagai sumber nutrisi utama. Yang dimaksud dengan ASI yaitu air susu ibu yang harus menjadi sumber nutrisi utama untuk si bayi. Yang kedua, pemberian MPASI yang tepat. Pada usia 6 bulan, bayi dapat diberikan MPASI yang dimaksud dengan MPASI tersebut yaitu makanan pendamping ASI yang seimbang dan sesuai. Takaran MPASI biasanya 1-2 sendok makan atau 15-30 ml per porsi dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Balita umur 6-12 bulan. Pemberian MPASI yang seimbang. Balita memerlukan MPASI yang seimbang dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi. MPASI harus diberikan dalam jumlah yang tepat dan frekuensi yang sesuai, serta harus disajikan dalam bentuk yang mudah dikunyah. Takaran MPASI yaitu balita biasanya 1,5 atau 3/4 sendok makan atau 30-60 ml per porsi dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Balita umur 1-3 tahun, pemberian makanan keluarga.
Balita mulai diberi makan oleh keluarga yang memerlukan perhatian khusus dan dalam pemberian makanan yang seimbang dan sesuai. Makanan keluarga harus diberikan dalam jumlah yang tepat dan frekuensi yang sesuai, serta harus disajikan dalam bentuk yang mudah dikunyah. Takaran makanannya biasanya setengah dari porsi dewasa dengan frekuensi 3 kali sehari, atau pada saat sarapan, makan siang, makan malam, serta 2 kali makan salingan. Waktu penyajian makanan. Berikut adalah gambaran umum waktu penyajian makanan untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu sarapan pagi. Sarapan merupakan waktu yang penting untuk memberikan energi pada anak untuk memulai hari mereka. Sarapan bisa contohnya roti atau makanan seperti nasi goreng. Yang kedua yaitu cemilan pertama. Cemilan pertama dapat diberikan pada waktu antara sarapan dan makan siang, seperti pada jam 10 hingga jam 11. Makan siang. Makan siang sebaiknya disajikan pada waktu yang konsisten setiap hari. Contohnya pada jam 12 hingga jam 3 siang. Adapun yang keempat, cemilan kedua. Cemilan kedua dapat diberikan pada waktu antara makan siang dan makan malam. Contohnya pada saat sore hari, seperti pada saat anak bermain. Yang terakhir yaitu makan malam. Makan malam sebaiknya disajikan beberapa jam sebelum waktu anak tidur. Contohnya pada jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu memaparkan materi tentang membuat waktu makan nyaman, menyenangkan, dan aman. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat anak makan dengan nyaman, menyenangkan, dan aman. Di antaranya, yang pertama menentukan waktu makan yang konsisten. Dengan cara menentukan waktu makan secara konsisten dan juga memberikan informasi kepada anak, dapat membantu anak untuk mengetahui kapan waktu makan tiba dan dapat mempersiapkan dirinya secara baik. Cara yang kedua yaitu menggunakan piring yang sesuai. Maksudnya di sini, jika kita menggunakan piring yang lebih besar saat anak makan, dapat membuat anak merasa makanan yang kita berikan itu lebih sedikit. Piring yang lebih besar memungkinkan anak untuk menambahkan lebih banyak makanan. Namun hal ini dapat kita gunakan sebagai cara untuk menambah nafsu makan anak. Cara yang ketiga yaitu menyajikan makanan yang menarik. Menyajikan makanan yang menarik dapat membantu meningkatkan nafsu makan anak. Makanan yang menarik dapat berupa makanan yang berbeda-beda dalam bentuk, warna, dan rasa. Seperti memotong buah berbentuk bintang, membuat sarapan dengan menggunakan cetakan makanan berbentuk hewan sehingga dapat menarik perhatian anak untuk mencoba makanan tersebut. Adapun cara yang keempat yaitu mengurangi serat. Mengurangi asupan serat dalam makanan yang akan anak makan dapat membantu meningkatkan nafsu makan. Serat dapat membuat anak cepat kenyang, sehingga menguranginya dapat membantu meningkatkan keinginan makan anak. Cara yang kelima yaitu menggunakan suasana yang menyenangkan. Ciptakan suasana yang menyenangkan saat anak makan dengan cara seperti menyiapkan meja makan dengan cahaya lilin, musik favorit, dan tidak menggunakan alat elektronik lainnya saat sedang jam makan. Hal ini tentunya dapat membantu menciptakan suasana yang positif dan mengurangi stres pada anak. Yang keenam, menyertakan anak dalam menyiapkan makanan. Menyertakan anak dalam menyiapkan makanan dapat membantu anak memahami secara perlahan sebagaimana cara makanan yang baik dan dapat meningkatkan nafsu makan anak. Anak dapat memilih piring, sendok, atau hal lainnya yang mereka sukai. Yang ketujuh yaitu menjaga waktu makan yang singkat. Menjaga waktu makan yang singkat atau tidak lebih dari 30 menit dapat membantu menciptakan suasana yang positif dan mengurangi stres pada anak. Hal ini juga dapat membantu anak untuk tidak merasa bosan saat harus makan bersama. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu pedoman memberi makan anak prasekolah. Berikut adalah beberapa pedoman yang dapat diikuti dalam memberi makan anak prasekolah. Di antaranya, yang pertama, pemberian makanan yang seimbang.
Anak prasekolah memerlukan asupan nutrisi yang seimbang dan cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosi, dan sosial. Pemberian makanan yang seimbang harus mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang tepat. Yang kedua ada variasi makanan. Anak prasekolah memerlukan variasi makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang beragam. Mereka harus memberikan makanan yang berbeda-beda dalam bentuk, warna, dan rasa untuk mempertahankan minat makan dan mengurangi kecenderungan makan yang tidak seimbang. Yang ketiga, cara penyajian yang menarik. Cara penyajian makanan mempengaruhi selera makan anak. Porsi yang besar, cara penyajian yang menarik, kombinasi warna, aroma, bentuk, dan tekstur makanan dapat meningkatkan minat makan anak. Yang keempat, pemberian makanan yang tepat. Untuk usia kebutuhan gizi anak prasekolah berbeda-beda, tergantung pada usia anak. Misalnya, pada usia 1-3 tahun, kebutuhan gizi sekitar 130 kilokalori per hari. Sedangkan pada usia 4-6 tahun, sekitar 1.500 kilokalori per hari. Pemberian makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Yang kelima, pemberian makanan yang tepat untuk jenis makanan. Pemberian makanan yang tepat untuk jenis makanan juga penting. Misalnya, anak prasekolah memerlukan protein yang cukup dari sumber seperti daging, telur, dan sayuran, serta karbohidrat yang cukup dari sumber seperti nasi, biskuit, dan buah. Yang keenam, pemberian makanan yang tepat untuk aktivitas. Pemberian makanan yang tepat untuk aktivitas anak prasekolah juga penting. Mereka memerlukan energi yang cukup untuk beraktivitas, sehingga pemberian makanan mengandung karbohidrat dan protein yang cukup sangat diperlukan. Yang ketujuh, pemberian makanan yang tepat untuk kesehatan. Pemberian makanan yang tepat untuk kesehatan anak prasekolah tentunya juga penting. Mereka memerlukan asupan nutrisi yang seimbang untuk mempertahankan kesehatan secara keseluruhan, serta mencegah gangguan gizi yang mungkin akan terjadi pada anak. Materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan gizi anak usia sekolah. Menurut Susanto 2009, ada 5 fungsi zat gizi, yaitu yang pertama sebagai sumber energi dan tenaga. Jika fungsi ini terganggu, orang akan menjadi kurang geraknya atau kurang giat dan merasa cepat lelah. Yang kedua, menyokong pertumbuhan badan, yaitu menambah sel baru pada sel yang sudah ada. Yang ketiga, memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau aus terpakai, yaitu mengganti sel yang nampak jelas pada luka tubuh, yaitu terjadinya jaringan penutup luka. Yang keempat, mengatur metabolisme dan berbagi keseimbangan dalam cairan tubuh. Misalnya keseimbangan air, asam basah, dan mineral. Yang kelima, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit sebagai antioksidan dan antibodi lainnya. Yang keenam, makanan yang dikonsumsi harusnya mengandung zat gizi yang mempunyai 3 fungsi penting untuk tubuh, yaitu sebagai sumber energi terdapat pada karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketujuh, dapat memelihara jaringan tubuh dan pertumbuhan dapat memelihara jaringan tubuh dan pertumbuhan terdapat pada protein, mineral, dan air. Mengatur proses dalam tubuh seperti protein, mineral, air, dan vitamin. Untuk materi selanjutnya yaitu kita masuk kepada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dianggap memiliki kemampuan berada di luar rentang kemampuan anak sebayanya. Secara garis besar, anak dengan kebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu anak berkebutuhan khusus di bidang kecerdasan dan anak dengan keterlambatan perkembangan akibat masalah medis, fisik, atau emosional. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai kebiasaan makan sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan energik, diperlukan makanan yang bergizi yang salah satunya dipengaruhi oleh nutrisi makanan. Dalam penyajian makanan sehat dan bernutrisi perlu diperhatikan gizi yang seimbang
agar pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terganggu. Asupan gizi yang seimbang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan stabilitas dan terpeliharanya semua organ tubuh serta dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu masalah kesehatan berkaitan dengan kebiasaan makan. Berikut adalah beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan kebiasaan makan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu kekurangan energi protein atau KEP. Kekurangan energi protein adalah salah satu masalah gizi utama yang ditemukan pada anak usia dini di Indonesia. Yang kedua yaitu kekurangan vitamin A atau KFA. Kekurangan vitamin A atau KFA adalah masalah gizi lain yang umum ditemukan pada anak usia dini. Yang ketiga yaitu gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKY. Gangguan akibat kekurangan yodium adalah masalah gizi yang terkait dengan kebiasaan makan yang tidak seimbang. Dan yang keempat yaitu anemia gizi besi. Anemia gizi besi adalah masalah gizi yang terkait dengan kebiasaan makan yang tidak seimbang. Yang kelima yaitu obesitas. Adalah masalah gizi lain yang terkait dengan kebiasaan makan yang tidak seimbang. Selanjutnya yaitu beberapa kekhawatiran yang umum pada anak usia dini. Yang pertama, beberapa contoh kekhawatiran tersebut adalah 1. Memiliki masalah kesehatan, 2. Stres, 3. Efek samping obat-obatan, 4. Alergi makanan, 5. Intoleransi makanan, yang keenam yaitu kebiasaan makan yang sulit diprediksi. Dan yang terakhir yaitu memberi makanan sehat dan bergizi untuk bayi dan anak usia dini. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu dalam memberikan makanan sehat dan bergizi untuk bayi dan anak usia dini. Yang pertama yaitu pemberian makanan pendamping atau ASI, empasi. Yang kedua yaitu pilihan makanan sehat. Yang ketiga variasi makanan. Yang keempat pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu pemberian makanan yang responsif. Dan baiklah, hanya sekian yang dapat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.